Perkenalkan, nama saya Irma N. Ato, NPM 331600087. Baik, di sini saya akan mempresentasi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Kultur Jaringan. Oke, baik, lanjut. Ada 3 tanaman yang akan dikulturkan melalui in vitro. Yang pertama, kita lihat yang pertama adalah regenerasi pepaya melalui kultur in vitro. Di sini pepaya atau carica papaya L merupakan buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimakterik, di mana buah cepat masak setelah dipanen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman secara in vitro antara lain spesies tanaman, tekanan osmotik pada medium, intensitas cahaya, dan konsentrasi zat pengatur tumbuh pada medium. Yang berikut tujuannya adalah untuk memperoleh sistem regenerasi tanaman pepaya secara kultur in vitro yang optimal dengan mendapatkan media yang terbaik untuk yang pertama induksi kalus embriogenik, yang kedua regenerasi kalus membentuk struktur embriosomatik, yang ketiga sistem perakaran tunas in vitro, dan keempat aklimatisasi tanaman di rumah kaca. Lanjut, bahan dan metode. Bahan dan metode yang digunakan adalah yang pertama persiapan eksplan. Jadi teman-teman perhatikan slide yang berikut ini. Pada gambar pertama ini adalah persiapan eksplan, di mana biji pepaya muda direndam selama 10 menit. Yang kedua adalah induksi kalus embriogenik. Yang ketiga regenerasi kalus membentuk struktur embriosomatik, dan keempat perakaran tunas in vitro, kelima aklimatisasi tanaman di rumah kaca. Jadi kesimpulannya adalah media aklimatisasi terbaik adalah media campuran antara arang, sekam, dan kompos, dapat menghasilkan 65% tanaman hidup. Lanjut yang bagian kedua, multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Di sini tanaman melinjo atau Gnettum gnemon L merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak digemari masyarakat. Bagian yang dimakan adalah daun muda, bunga, dan buah muda. Buah yang sudah tua juga dimanfaatkan untuk makanan kecil berupa rebusan keripik dan emping melinjo. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan metode perbanyakan tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Lanjut, bahan dan metode. Bahan dan metode yang digunakan adalah vitamin, sukrosa, dan zat pengatur tumbuh. Sedangkan metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Jadi kesimpulannya adalah media terbaik untuk pertumbuhan tunas tanaman melinjo adalah media dasar Anderson yang diberi BA 0,5 mg per liter kombinasi dengan tidiasuron 0,1 mg per liter. Media tersebut lebih efektif untuk memacu pertunasan karena panjang dan jumlah tunas paling tinggi serta jumlah daun paling banyak. Media dasar WPM yang diberi BA dan tidiasuron memberikan hasil tidak sebaik media dasar Anderson. Teman-teman, kita lanjut bagian ketiga, perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro. Di sini tujuannya adalah untuk menggali dan menelaah informasi tentang aklimatisasi tanaman, khususnya kedelai. Baik, kita lihat yang pertama adalah kultur jaringan dalam bioteknologi. Di sini kehadiran bioteknologi khususnya teknik kultur jaringan didasarkan pada teori totipotensi sel.
dan didukung oleh pengetahuan yang akurat tentang kebutuhan hara sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Lanjut, yang kedua, arti penting aklimatisasi. Di sini aklimatisasi merupakan tanaman paling kritis dan sulit pada proses regenerasi tanaman secara in vitro. Yang ketiga, perkembangan aklimatisasi tanaman kedelai. Ada 3. Yang pertama, aklimatisasi kedelai di Indonesia pertama kali pada tahun 1997. Percobaan tersebut berhasil memperoleh beberapa tanaman hidup dari planet hasil regenerasi biasanya disebut non-transgenik. Yang kedua, pada tahun 1999, percobaan aklimatisasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan media tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga, pada tahun 2005, percobaan aklimatisasi kedelai diulang dengan bibit hasil regenerasi in vitro biasa dan hasil transformasi dari 2 kultivar kedelai Willis dan Tidar melalui sistem hidroponik. Lanjut, yang berikut, di sini hal ini menunjukkan bahwa aklimatisasi tanaman kedelai baik dari regenerasi in vitro biasa maupun transgenik saat sulit dilakukan. Terlebih untuk kedelai hasil yang makin lama makin menurun. Jadi teman-teman perhatikan di slide ini, gambar lihat pada gambar yang pertama ini adalah tanaman atau bibit yang dikulturkan di dalam botol. Yang gambar kedua dan gambar ketiga ini akan diaklimatasi atau dipindahkan ke media lain. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatasi. Yang pertama, ukuran bibit. Yang kedua, akar. Yang ketiga, media. Keempat, kelembapan udara. Dan kelima, infeksi penyakit. Lanjut, adapun kendala dan prospek. Di sini kedelai adalah tanaman pangan penting yang secara nasional memiliki arti strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, terutama sebagai sumber protein nabati yang murah. Produksi kedelai nasional masih rendah sehingga pemenuhan kebutuhan domestik dilakukan melalui impor. Salah satu penyebab rendahnya produksi kedelai adalah serangan hama penyakit. Kedelai adalah tanaman rekalisitran dan sensitif terhadap lingkungan. Salah satu kendala dalam perakitan kedelai unggul transgenik adalah kegagalan aklimatisasi. Jadi baik, kesimpulannya adalah aklimatisasi tanaman kedelai hasil kultur in vitro dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ukuran bibit, kedua perakaran, ketiga media, keempat kelembapan udara, kelima serangan hama penyakit. Aklimatasi tanaman kedelai hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain figur tanaman dan jumlah akar serta sterilisasi lingkungan termasuk media tanam dan komposisinya, perlakuan yang tepat pada fase pra-pasca transplantasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan aklimatasi. Oke, baik, materi hari ini cukup sampai di sini dan materi ini bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih.